Tadi masuk semua. Tadi tapi nggak ngangkat. Enggak. Karena kalau kita memang kayak gini. Digigit dari bawah. Yang uang yang Bang, libatin lagi bisa. Terbukti kita Gambarnya jangan minta. Tahun berapa? 7 kan? Kali nanti terulang benar tuh. Dia konsisten ya dari dia ke arah jarum jam itu. Dia jenis batunya beda-beda. Apa bahan-bahan yang ada dia? Bahannya beda-beda. Artinya dia pengertiannya luas, tapi ini berkeluar. Ini berkeluar, ini sandstone. Jadi kalau kita baca dari arah sisi utara, situ tertulis Azal Qabru As-Sa'id As-Sa'idah Siti Ula sebelah sana ya, Siti Ula Samsusah Ibnu Sultan Alaiddin Ibnu Sultan Ali. Nah, jadi Siti Ula Samsusah Ibnu Sultan Alaiddin Ibnu Sultan Ali. Nah, di sana mungkin ada sambungannya lagi tapi tidak bisa terbaca, hanya terbaca sampai di sini. Itu tidak bisa terbaca. Sudah aus. Tidak ada keterangan tahun meninggal. Hanya sebatas ini aja siapa orangnya. Tahun meninggalnya tidak diketahui, tidak ada dituliskan di sini. Sedangkan di puncak ini, sebelah sana itu hanyalah sepotong kata kalimat puisi ad-dunya as-sa'ah. Dunia itu sesaat. Dunia as-sa'ah. Dunia itu hanya sesaat. Kalau ini sebelah sini Itu sambungan dari sana. Ini syahnya sini, samsunya di sini, syahnya di sini, Ibnu Sultan berikutnya di sebelah sini. Itu di sini sambungannya kita tidak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adinda, kami dari tim BPCB serta mahasiswa UIN Arandiri. Kami akan memperkenalkan bahwasannya ini adalah situs yang akan menjadi kita kembangkan. Akan kita perkenalkan bahwasannya inilah sejarah Aceh dulu ya, yang kenal dengan ulama-ulamanya, yang kenal dengan orang belajar di Aceh. Nah, ini merupakan makam-makam kuno yang batu nisannya itu kalau kita lihat dari ini batu nisannya itu ada dua macam. Seperti yang ini. Yang seperti ini, yang warna krim, ini juga, itu nama batunya tuh sandstone. Sedangkan yang ini hanya ini yang beda sendiri dari batu-batu nisan yang lainnya, itu namanya andesitic. Nah, ya situs ini bernama Gampong Pande Belakang 2. Nah, kenapa dibilang Gampong Pande Belakang 2? Disebabkan yang pertama itu ada di depan. Nah, dan ini yang keduanya, nama situs ini kita tekankan lagi, Gampong Pande Belakang 2. Terdapat 4 tipe nisan. Yang pertama slab bersayap. Slab bersayap seperti itu yang sudah patah sayap sebelahnya. Ini tipe slab bersayap. Tetapi ini sudah patah sebelahnya. Sedangkan ini tipe slab tak bersayap. Ciri-cirinya apa? Perbedaan ini dengan slab bersayap dengan slab tak bersayap. Slab bersayap itu mempunyai ini. Ini. Nah, ini dia. Sedangkan slab tak bersayap dia ininya seperti ini. Piramida atau Pak Pleng. Nah, ini dia. Ini Pak Pleng. Ini tipe ketiga. Yang tadi sudah dicetak tulisannya ini. Tulisan Hazal Kubra.
Ini kobru atau kobru. Nah, ini kubur kata. Sudah ini kan tidak diketahui siapa namanya dan tidak diketahui tahun berapa. Tipe keempat yaitu slab bahu bulat. Nah, ini dia. Ini adalah tipe keempat, namanya slab bahu bulat. Slab ini terdapat 7 nisan yang ada sini. 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3. Di sebelah sana. Oke teman-teman, saya Adinda beserta juga teman-teman ingin mengajak bersama teman-teman untuk bahwasannya ini adalah, ya itu teman-teman kita ya, untuk mengajak bahwasannya inilah situs sejarah yang harus kita lestarikan, kita jaga agar situs ini terus berkembang sampai dikenalkan oleh anak cucu kita ke depannya. Nah, inilah warisan ulama-ulama terdahulu agar kita lebih bisa membaca sejarah seperti dari batu nisannya itu tadi. Seperti ada salah satu ibu kita yang bisa membaca nisan itu, diketahuilah, wah ini ternyata yang dinikahkan dengan ini, oh ini dia nisannya, seperti itu. Dan itu merupakan salah satu ilmu bantu sejarah, dan sejarah itu haruslah kita kembangkan agar dikenalkan oleh pewaris ke depan nanti. Tunggu Pak. Oke, saya Adinda, kita mencari ke lokasi lainnya.